Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Senin tanggal 30 Juni tahun 2025, saya Pendeta Iren Monalisa, Gembala Sidang GKU Jemaat Depok 1, mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKU. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, menerima, dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah kemerdekaan sejati dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum kata kemerdekaan dapat diartikan sebagai keadaan yang bebas, tidak terikat, tidak terjajah, atau tidak berada di bawah kuasa pihak lain. Dalam konteks kehidupan rohani, kemerdekaan hidup yang sejati hanya terjadi ketika kita hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Kemerdekaan sejati dalam Kristus bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan bebas dari kuasa dosa, bebas dari rasa bersalah, dan bebas dari usaha membenarkan diri melalui hukum Taurat. Paulus secara khusus berbicara kepada jemaat Galatia yang tergoda untuk kembali kepada hukum Taurat, secara khusus sunat sebagai syarat keselamatan. Paulus mengajarkan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan rohani atau tekanan untuk menjadi sempurna demi diterima oleh Allah. Sebab Kristus telah membayar lunas semuanya di atas kayu salib. Oleh karena itu Paulus juga mengingatkan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya, kita harus waspada agar tidak kembali ke cara hidup yang lama terikat oleh dosa atau terikat dengan pola pikir dunia yang menyesatkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kuk perhambaan itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Misalnya, dalam bentuk perbudakan dosa. Dengan kata lain, kita masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menyesatkan kita dan menyebabkan kita tidak mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Kuk perhambaan juga bisa datang dalam bentuk keterikatan pada dunia dengan cara kita lebih fokus pada mengejar hal-hal yang fana yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Kuk perhambaan juga bisa datang dalam bentuk ketakutan dan kekhawatiran kita. Artinya kita membiarkan kecemasan mengendalikan seluruh kehidupan kita dan melemahkan iman kita. Kuk perhambaan juga bisa datang dalam bentuk pandangan manusia, di mana kita lebih mementingkan pengakuan dan penilaian orang lain daripada mementingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Paulus mengingatkan kita untuk jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan karena kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Untuk itu saudara, di awal hari di minggu ini, marilah kita merenungkan apakah masih ada kuk perhambaan yang mengikat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi kemerdekaan yang telah Kristus berikan kepada kita? Marilah kita berdoa agar kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk berdiri teguh dalam iman, menolak setiap bentuk perhambaan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kemerdekaan dalam Kristus itu sebuah anugerah yang harus kita responi melalui kehidupan kita yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami. Tolonglah kami untuk berdiri teguh dalam kemerdekaan ini dan jangan kami kembali kepada kehidupan yang lama. Pimpinlah kami untuk hidup dalam kasih, kebenaran dan sukacita oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Terima kasih jemaat Tuhan yang telah menyediakan waktu berjumpa dengan Tuhan dalam renungan pagi hari ini. Selamat melakukan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.